Mizone, mantap. Mizone masuk? Kagak. Itu contoh kalau ada produk masuk. Kita contohin begitu ya. Oke, balik lagi di Retas Perkakas Channel, channel referensi perkakas Indonesia. Balik lagi bareng gua Doni Richard. Oke, kali ini gua mau bahas salah satu line up dewa daripada DeWalt Impact Wrench. Karena kemarin lagi rame Mandalika tuh kan, gua jadi iseng melototin pit stop tim racingnya Superbike Award Superbike itu. Gue cari-cari, yang gue lihat kemarin itu ada Bosch, ada Makita, tapi Makita mahal banget ternyata harganya. Nah, karena gue mampunya kali ini cuma bisa beli dari DeWalt, tapi gue beli versi paling tingginya. Penasaran kayak apa? Ini dia, DeWalt. Ini DeWalt DCF 899. Yang di review Retas Perkakas Channel kali ini adalah DCF 899. Sementara versi ini tuh ada dua, yaitu satu lagi DCF 899H. Bedanya apa? Cuma beda di soket. Kalau yang beredar di pasar Indonesia itu soketnya pakai ring, hog ring. Kalau yang di luaran atau di Eropa gitu, itu versi DCF 899 tanpa H. Dia itu soketnya pakai lock pin atau pin lock ya. Karena kita di Indonesia udahlah, gak usah bahas-bahas yang ada di Eropa. Banyak mau lo semua ya. Penasaran kayak apaan DCF 899 ini? Walaupun sih mungkin lu pada nggak penasaran, karena ini sebetulnya line up lama. Ini anak lama, Bor. Sungkem dulu nih sebetulnya alat-alat sini sama si DCF 899 ini. Yang jadi pertanyaan, kapan ngupgrade DeWalt? Aduh, penghinaan si DeWalt sih. Kok nggak upgrade? Gila loh. Dari hampir kayaknya 2018 masih DCF 899. Impact range-nya mana DeWalt? Kayak nggak mampu orang kita tuh dikasih apa line up baru gitu. Power stack di luar udah rame banget. Lu nggak masukin ke sini. Kenapa? Hey, kayak nggak punya duit aja gue. Langsung ya kita bongkar. Yuk. Gua rasa teman-teman Power Tool fans, apalagi DeWalt fanboy-nya Indonesia udah pada apalah. Lu dapet apa aja. Tapi biar afdol buat teman-teman yang mungkin baru bercengkrama sama dunia power tools, penasaran atau malah ada yang berencana buat beli DCF 899 ini, karena worth it sih buat gua. Dengan harga 5 jutaan lo dapet satu mesin impact wrench, 2 baterai ya, 2 baterai, satu terpasang, satu di box kitnya, sama nih docking charger. Nah, yang paling gue demen dari DeWalt tuh ya, kenapa selalu kayaknya pengennya DeWalt kalau beli power tools tuh, padahal simple loh. Gue jarang juga ngeliatin speknya, bisa sampai sekian newton, RPM-nya sampai 20 juta RPM. Gue cuma gara-gara gininya nih beli DeWalt tuh. Jago DeWalt emang ya. Jadi bisa dibawa begini, bisa dibawa jinjing. Nah, buat orang-orang Indonesia nih, orang-orang kayak gue, nih lihat nih, kompartemen alatnya ini itu bisa dicopotin. Udah dikasih bagus-bagus nih. Ini paling sering gue lihat nih, udah dikasih bagus-bagus, ada kompartemen alat. Dibuka dong sama kita dong, biar nggak ribet katanya. Nah. Jadi biasanya mereka karena alasan pekerjaan biasanya jadi bawa dua mesin. Muat nggak? Nih, wih, nyala dong. Nah. Tuh, gila nggak tuh? Jadi bisa buat 2 mesin, bro. Ya. Gokil ya. 2
satu otak jadi bisa buat 2 mesin. Emang deh. Nah, jadi mesin yang bukan, menurut gua ya, bukan buat kaum mendang-mending. Mending merek Anu, harga 1 juta, RPM-nya segini. Mending merek Ono, harga 2 juta, RPM-nya segini. Karena ini alat memang bukan buat kaum mendang-mending. Kenapa gue bilang begitu? Jadi, DeWalt dengan harga 5 jutaan ini, apa yang lo dapet? Langsung aja ya. Karena ini barang lama, gue agak apa ya, kita singkat-singkat aja lah nge-review speknya. Nih, DCF 899H, IPM, impact per minute, 0 sampai 2400. Newton atau torsi, di speed 1 400 menit, di speed 2 1200, di speed 3 1900. Jadi DeWalt punya variable speed atau gear speednya itu ada 3 variabel. Di kotaknya tuh nggak ada berapa spek buat torsinya. Yang gua tahu ini itu torsinya sampai 900 Newton meter, ya. Jadi kurang lebih sekitar 90 kilo momen atau torsinya tuh 90 kilo. Buat apaan sih torsi segede gitu. Nah, makanya gue bilang ini bukan buat kaum mendang-mending. Alat ini alat profesional, bro. Kalau sekedar buat buka baut ban mobil aja, ini ngelitikin doang sih gitu. Karena rata-rata torsi baut mobil itu cuma 120 Nm, sementara kita dikasih power sampai 900 Nm. Nah, terus ini buat apaan, Mas? Ini ya, yang gue tahu nih ya, yang referensi yang gue tahu, ini tuh buat ngencengin baut-baut alat berat, ekskavator. Terus gue pernah lihat ada user yang pakai ini buat ngencengin baut-baut penunjuk arah atau pembatas jalan di tol-tol. Itu baut kurang mungkin ya, ukurannya bisa sampai 40 baut tuh apa ya satuannya, M, gue taunya sih M, sampai 40 M. Nah, torsinya itu dia bisa sampai 800, 900, bahkan 1000-an. Jadi alat ini tuh buat itu gitu. Jadi kalau lu beli alat ini terus kebutuhannya buat buka roda ban mobil aja gitu, atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, menurut gua sih ya agak over sih kalau lu beli alat ini. Berarti lu beli seri DeWalt yang di bawahnya lagi. Kalau lu sekedar buat pekerjaan buka-buka baut mobil, baut motor, itu lu bisa ambil di versi bawahnya DCF 880. Jangan lu ambil 899 ini karena ini seri profesional. Makanya mungkin DeWalt sampai hari ini belum masukin line up terbaru dari Impact Range yang speknya ada di atas dia. Mungkin berdasarkan riset marketingnya DeWalt, user kita belum sampai ke sana gitu. Mungkin bener-benerin baut di jalan tol buat pembatas jalan, atau baut-baut pembatas jalan itu mungkin aja ya, gue nggak mau suuzon, masih pakai kunci Inggris, masih pakai yang diinjek-injek tuh gitu. Karena apa ya, di luar sana biasanya pekerja-pekerja handyman atau tukang-tukang di sana semua bekerja itu berdasarkan spek gitu. Misalnya proyek pekerjaannya masang pembatas jalan, butuh besi sekian, harus diikat sama baut sekian torsinya berapa, harus dipasang di torsi sekian gitu. Karena selain mungkin misalnya untuk pembatas jalan, karena itu selain tanda pembatas jalan, tapi itu kan juga alat keselamatan pertama yang bisa mengurangi efek kecelakaan di jalan raya. Kalau bayangin kalau lu pasang baut itu sekedarnya gitu, bukan pada spek bautnya, ya jadi ngaco kan ibaratnya gitu. Harusnya tadi benturan mobil ke pembatas jalan bisa mengurangi benturan atau menahan laju mobil yang tadi udah mental,
karena bautnya ecek-ecek atau dipasang tidak sesuai spek, akhirnya efek kecelakaannya jadi lebih parah. Nah itu sih sepengetahuan gue aja. Mudah-mudahan pekerja-pekerja proyek kita bekerja berdasarkan spek yang memang sudah disetujui atau disepakati sebelumnya gitu. Jadi memang ini alat profesional gitu, alat yang digunakan untuk industri, untuk pekerjaan-pekerjaan profesional. Kalaupun pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, misalnya baut selek yang kayaknya lu buka udah pakai apaan segala macem nggak bisa kebuka, nah lu cari deh pinjeman. Siapa tahu ada penyewaan alat power tools. Nah lo yang mau coba bisnis penyewaan alat power tools, kudu ada inilah gitu. Sekarang kita bahas dari handbuild sama desain si DeWalt ini. Jadi kalau gue baca-baca di websitenya, DeWalt ini menjanjikan comfortable, kenyamanan, speed, sama ini tuh salah satu line up yang diagung-agungkan sama DeWalt, bisa bekerja di ruang minim cahaya gitu. Sepertinya LED-nya nggak sembarang LED yang asal dipencet nyala gitu, tapi memang mungkin sinar yang dihasilkan itu lebih ketimbang brand-brand lain yang mesin impact-nya punya fitur LED juga gitu. Kita coba ya, matiin sebentar aja. Bentar ya, matiin lampu dulu. Oke, kita coba DCF 899 di ruang minim cahaya. Kita lihat fitur LED-nya. Kelihatan nggak muka gue? Nggak kelihatan kan? Nih, kelihatan nggak tuh? Nah, nih. Ya, misalnya lo tengah jalan di hutan, mogok sendirian sama cewek cakep, matiin lampunya, ngapain lo bongkar ban? Nih, misalnya ya, kita mogok di tengah tadi udah bisa loh gue, maklum ya, tukang baru kemarin Sabtu gue. Nih, wow, ya gak? Jadi emang lampunya lah, boleh lah ya, boleh ya. Balik lagi ya, fitur LED-nya memang layak sih buat dia cantumin di websitenya kalau ini bisa ngebantu pekerjaan lo. Jadi ini variable speednya ada 3 variable speed ya, kayak tadi gue bilang. Ini buat mengontrol speed dari si impact-nya ini. Nih, kalau alat mahal tuh ya emang ya, lihat nih, gua pencet dikit aja nih, ini aneh nih, lihat gak? Jadi putarannya tuh memang disesuaikan sama kebutuhan pekerjaan lo atau keinginan lo berapa dia berputarnya. Nih, ini maksimal putaran buat di speed 1. Speed 2 masih bisa lo triggernya masih bisa lo kontrol sedemikian rupa sampai maksimal speed yang dia kasih di speed 2. Speed 3-nya masih bisa juga tetap. Saking gedenya ya, saking gedenya tenaganya, nggak berasa loh ya. Ada anginnya tuh kenceng banget. Segar. Iya. Jadi lo kalau gerah habis masang ini kan, nih bisa jadi kipas angin portable. Gila nggak tuh? 5 juta lo dapet mesin impact wrench sama kipas angin portable. Keren DeWalt. Ceritanya gue di endorse DeWalt tuh, ceritanya ya. Ceritanya ini mah. Ini bagus loh. Gue paling seneng nih. Jadi fitur andalan gue nih kayaknya, kipas ini nih ya. Oke, ini liatin nih gearboxnya nih. Negesin banget. DeWalt tuh kayak pengen ngasih tahu. Nih, lo kalau pengen tenaga gede, nih gue kasih nih. Kelihatan banget dari gearboxnya, gede banget. Seperti mewakili bahwa mesin ini mampu mengeluarkan tenaga yang besar. Udah brushless motor, minim perawatan, jadi lo nggak perlu repot gonta-ganti arang. Karena gue lihat di buku panduannya, ini alat tuh memang kayak DeWalt tuh kayak pengen ngasih tahu, udahlah jangan lu bongkar-bongkar, itu alat emang didesain buat kerja ekstrim, buat long last time,
buat pekerja, buat umurnya tuh buat panjang gitu. Jadi mungkin juga persepsi gua ya, mungkin makanya kenapa dia belum masukin lagi line up Impact One terbaru ke Indonesia gitu, karena mungkin menurut dia kayaknya 899 udah cukup lah gitu ya. Baterainya 20 volt 5 ampere lithium ion XR tuh branding patennya punya DeWalt. Artinya extreme runtime. Jadi kayak mau negesin ini baterai yang didesain bisa kerja lama, efisien, ngeluarin power yang gede, tapi irit lah gitu ibaratnya. Jadi ini sih baterai baru gua charge. Kita masih cuma puter-puter asal aja, tapi hasil kulik-kulikan gua bisa kerja kurang lebih 2 jam kalau lu hajar terus gitu. Tapi kan ini kan alat yang dipakai buka dan pasang gitu, bukan alat yang weng terus-terusan gitu. Jadi apa kemungkinan besar baterainya bakalan awet seharian, apalagi dengan satu opsi tambahan dari DeWalt-nya gitu. Karena sekali lagi gue setuju sama DeWalt, ini alat memang didesain sedemikian rupa buat efisiensi kerja lu gitu. Jadi misalnya lu yang kerja di project di tengah hutan, pembangunan jalan tol, kan lagi banyak banget tuh kan sekarang pembangunan jalan baru, daripada lu sebagai vendor repot-repot bawa genset buat misalnya, karena lu lebih pilih impact listrik ketimbang impact range ini karena lu pikir hemat harga segala macam, tapi ternyata lu bawa genset juga ke sana gitu. Terus juga atau lu lebih pilih impact range impact air yang tenaganya kan kalau di review teman-teman kan gede banget, tapi sumber powernya si kompresornya mau ambil di mana gitu. Kalau lu kerja profesional di project-project yang memang site-nya di tengah hutan, di tambang gitu, masa sih kudu bawa-bawa kompresor segala macem gitu. Dengan satu kotak ini lu datang sama tim lu bawa begini ya, gokil. Vendor mana nih? Gila, alatnya cuma bawa itu doang. Bisa kerja nggak nih orang nih? Bor mukanya. Biar paham deh, kasih paham deh, ya. Jadi sekali lagi, ini bukan alat yang buat kaum mendang-mending. Ini alat yang didesain sedemikian rupa supaya lu bisa kerja lebih efisien, lebih cepat, pas effort gitu, lu nggak ngeluarin effort yang berlebihan buat bekerja. Lu bisa fokus sama detail spek yang diminta sama yang ngasih project ke lu gitu. Jadi sekali lagi, gue pokoknya nggak bosen-bosen ngingetin, ini bukan alat buat kaum mendang-mending. Ini alat kerja karena memang didesain buat kerja. Oke? Jadi buat teman-teman yang ngerasa ini terlalu mahal, terlalu besar, nggak enteng, ya memang ini bukan buat di rumahan gitu. Dengan berat yang 2,7 kilo ya, tanpa baterai atau apa ya, gue lupa. Sepertinya sih tanpa baterai. Kita coba aja ya. Oke. Nih. Tanpa baterai 2,7 kilo sama baterai. Nih. 3.300 sekian gram, 3,3 kilo. Jadi baterainya kurang lebih 27 dikurang 3.300 segitu pokoknya. Capek gue ngitung-ngitung ya. Dengan postur Asia yang seperti gue, masih kepegang sih, masih kepegang. Cuma memang, misalnya nih ya, gue di speed 3, kalau gue kasih putaran ke bawah tangan saya yang kecil ini, jadi ya kudu 2 tangan gitu ibaratnya. Belum lagi nanti kalau dikasih beban, ini aja tanpa beban ya gitu. Mungkin kalau yang satunya masih oke lah, masih oke, 1 tangan tuh masih oke ya. Apalagi ya yang menurut teman-teman harus dikasih tahu, itu aja sih menurut gua gimana si DCF 899 ini secara hand build, secara desain, dimensi dan lain-lain. Kalau ukurannya sih menurut gue ya, sebagai orang yang kecil itu agak terlalu besar, tapi
masih tetap handlingnya masih tetap aman lah. Gua nggak mengeluhkan sesuatu. Ini pakai baterai kurang lebih 26 cm. Kalau nggak pakai baterai, tingginya ya. Kalau nggak pakai baterai itu 20, sekitar 22,5 cm atau 23. Nah, panjang kesininya kurang lebih lah 22 cm. Nih, 22 cm. Ya, bukan sesuatu yang harus kita perhitungkan sih, karena waduh, rubuh rumah gue nih. Lagi hujan di sini, bro. Anginnya gede banget. Gue udah bingung sih mau ngomongin apaan lagi soal DeWalt ini. Pokoknya ini bukan alat yang sebetulnya buat standby di rumah. Ini alat yang kalau lu beli alat ini, lu udah harus tahu ini tuh alat buat kerja gitu. Lu emang butuh ini buat kerja gitu. Karena ini anak lama, brand lawas, sebetulnya udah dari sebelum 2018 dia juga udah nongkrong di Indonesia. Jadi kayak lu pasti udah sering sih lihat reviewnya dari channel-channel reviewer tools, power tools lain di YouTube. Gue sih cuma pengen kasih penegasan aja sih. Sama kemarin berhubung ada event Mandalika, gue lihat orang-orang tuh pada yang di pit stop pada megangin power tools, kayaknya asik banget kita nge-review impact wrench. Jadi gue jatuhkan pilihan reviewan gue kali ini ke DeWalt DCF 899 sebagai anak lama. Sungkem dulu channel baru ke brand lama, ya. Langsung aja lah kita tes. Gue juga disclaimer dulu, gue nggak mau ngetes ini sampai power capacity-nya yang 900 Nm itu karena apa ya? Satu, udah banyak referensi channel yang review yang nyiksa alat ini. Gue cuma pengen negesin alat ini tuh buat apa, alat ini tuh sebaiknya digunakan di mana. Jadi gue cuma mau lihat kinerjanya aja. Kalau lu buat bongkar ban gitu, kayak gimana sih gitu. Karena gue pernah lihat nih di satu marketplace mereka ngiklanin produk ini sekedar buat buka ban aja gitu. Oh ya, satu lagi, mumpung gue inget, tapi nanti aja lah habis kita ngetes ya. Gua setting bautnya dulu. Gua pengen coba di 300. 300 aja tuh sebetulnya buat mobil ya. Settingan mobil normal sih kekencangan bautnya tuh ada di 100 sampai 120 Nm. Nah, ini kan karena alatnya speknya emang gede, kita cobain di 300. Nih ya, gua coba nyeting di 300 Nm. Bukannya, ini sih speknya 600, tapi karena medianya belum pada beres nih, gue belum bikin paten banget, jadinya PR ngencenginnya. Gue coba yang ini aja dulu nih, ya. 300 nih ya. Oke, 300. Itu sebetulnya gue udah berapa kali muter, cuma buat apa pembuktian aja sama lu. Sekali lagi ya. Dah, atah nih nanti. Nih, ya, 300. Di sini ya. Oke. Oke. Sekarang nih baut kedua, gua setting di 450. Oke. Oke, 450. Sebetulnya gue udah berapa kali itu. Ini baut yang ketiga nih. Baut di situ ya. 600 settingannya ya. Mudah-mudahan masih kedengeran nih cetek ini karena ini hujan gede banget di luar. Oke, 600. Oke, kayak yang lo lihat, gua dapetnya sesuai dengan media aplikasi yang gue punya, gue bisa pasang itu baut 45. Sebetulnya ini agak terlalu besar. Gue udah beli nih mata bautnya 45. Oke, pakai adapter setengah inch. Baru dia ajar ini. Oke ya, speed 1
300 Nm. Mata 45. Speed 1 300 Nm. Nggak kena, bro. Oke, kita langsung ketiga ya. 300 Nm. Nm. Kita coba yang 450 langsung di 3 berarti. Merem, bro. Nah, sekarang 600 Nm. Masih speed 3. 3 detik kayaknya ya, 3-3-nya. Seperti yang kawan-kawan lihat, baut 45, 300 Nm, 450 Nm, 600 Nm, speed 3, impact range, DCF 899. Di speed 3 sih, dia kayak buka skrup aja sih kalau gue lihat. Ya teman-teman juga lihat sih, yang gue rasain gitu ya. Ya langsung aja gitu, kebayang kalau dia buka buat buka baut mobil. Kayak wah merem. Cuma sekali lagi, baut itu ada speknya juga. Untuk baut mobil misalnya buat ukuran 21, speknya dia biasanya main di 120 Nm. Jadi sebetulnya ngencengin ngencengin baut mobil pun juga buat keamanan dan kenyamanan sebetulnya harus sesuai spek juga gitu. Kita nggak bisa, mungkin kalau darurat karena kita nggak bawa kunci impact range atau nggak bawa kunci momen, bolehlah buat darurat. Tapi sesegera mungkin saran gua dibawa lagi ke bengkel supaya disetting lagi kekencangan bautnya. Karena yang gua tahu sih itu mempengaruhi kestabilan kendaraan lo, keamanan kendaraan lo, juga keawetan dari kunci-kunci atau ban-ban lo itu gitu. Karena kalau lo kekendoran, ada resiko si bannya bakal copot. Kalau lo kekencengan, ada resiko bautnya bakal selek. Nah kalau udah baut selek udah repot tuh. Bisa-bisa si rumah bautnya juga ikut lo ganti jadinya gitu. Jadi hari-hari gini sih kalau gue liatin, hampir semua barang ada speknya gitu. Makanya brand-brand power tools ini mengeluarkan banyak tipe untuk banyak kebutuhan pekerjaan gitu. Jadi saran gue buat teman-teman power tools, teman-teman yang baru mengenal perkakas, yang baru mulai mau investasi di perkakas, beli barang sesuai kebutuhan lo, bukan sesuai budget lo gitu. Kalau budgetnya masih kurang, nabung dulu lah. Tonton dulu tas perkakas, lihat dulu ini sesuai nggak sama kebutuhan pekerjaan gua, ini sesuai nggak sama kebutuhan di rumah gue gitu. Jadi jangan keburu-buru, wah ini powernya gede, wah ini harganya murah, wah brand ini bisa begitu, bisa begini gitu. Terus lo sekedar beli atas dasar pertimbangan yang kayak begitu gitu. Sementara alat ini didesain mulai dari RPM, torsi, dan lain-lain didesain sesuai kebutuhan pekerjaan yang ada di lapangan. Jadi balik lagi ke DCF 899 ini, buat gua ini alat profesional, alat yang digunakan para pekerja profesional buat kebutuhan pekerjaannya. Nah buat teman-teman yang mungkin sudah terbiasa menggunakan mesin ini, di pekerjaannya menggunakan mesin ini, please tinggalin komentar atau tinggalin testimoni di kolom komentar supaya teman-teman lain yang mungkin sedang berpikir mau ngebeli DCF 899 ini punya perspektif yang lebih, punya referensi yang lebih dari testimoni teman-teman. Itu aja sih ulasan atau kulikan atau retasan perkakas dari DCF 899 ini dari gue. Apakah ini layak dibeli? Kalau menurut gue yang kerjaannya di rumah, kayaknya alat ini terlalu besar sih. Bukan mahalnya, tapi terlalu besar kapasitasnya yang jadi sayang gitu. Kalau gue cuma pakai untuk rumahan gitu. Tapi buat teman-teman yang memang pekerjaannya membutuhkan mesin dengan tenaga besar,
tapi dengan tenaga yang cuma menggunakan baterai atau cordless, ini layak jadi pilihan buat ngebantu atau buat menunjang pekerjaan teman-teman. Jadi beli atau enggak, sekali lagi balik lagi ke kebutuhan pekerjaan lo. Oke, beres kita review. Taruhlah kecil-kecilan ya, karena kita nggak sampai ke power maksimalnya dia. Tapi mudah-mudahan cukup buat jadi referensi teman-teman yang mau beli alat ini. Sekali lagi, ini alat profesional. Profesional tuh artinya bukan harus jago atau mahir gitu buat pakai ini. Gua sih terhitung pemula pakai alat ini. Lancar-lancar aja selama ada buku panduan. Nah, buku panduannya tuh gue sarankan buat dibaca, karena jangan samain kalau kita lagi beli mesin bor brand-brand dari negeri Tiongkok sana yang kayaknya nggak ada gunanya ya. Buku panduannya kadang mesinnya apa, speknya apa, di buku panduan speknya apa, mesinnya apa gitu. Tapi di buku panduannya mulai dari cara pemakaian, cara mencharger, cara penyimpanan, cara perawatan, sampai gimana lu bersihin alat ini, semuanya dikasih tahu sama DeWalt gitu. Jadi mereka juga kasih caranya, gimana caranya supaya alat ini tetap awet. Kalau lu tetap maksa, gue pengen beli alat ini buat gue pakai di rumah, buat bongkar-bongkar ban, buat iseng ngoprek motor, silakan aja gitu. Cuma sekali lagi gue cuma merekomendasikan, gue cuma mereferensikan apa yang gue tahu, bahwa alat ini didesain untuk pekerjaan berat, untuk umur yang panjang. Mungkin investasi umur panjang buat alat kesayangan lo layak jadi pertimbangan. Tapi sekali lagi, garis bawahnya adalah ini alat untuk pekerjaan berat gitu. Jadi kalau buat bongkar-bongkar ban mobil aja boleh, silakan aja gitu. Tapi masih banyak alat atau tipe, bahkan DeWalt juga tipe di bawahnya yang bisa jadi pilihan lo gitu. Tapi kalau tetap maksa, alat ini top sih, pasti bakalan awet, berguna. Itu aja review retas perkakas untuk DCF 899, alat profesional atau alat berat yang sangat kami rekomendasikan. Kalau boleh ngasih nilai 8,5 lah buat alat ini. Dari gua pribadi ya, dengan pemakaian gua yang seperti tadi. Bukanya, pakainya gampang, di handlingnya gua masih bisa kuasai alatnya. Trigger dan segala macam build quality-nya, desain alatnya masih bisa gua nikmati atau masih bisa gua pakai lah. Simple aja, bisa gua pakai, nggak ribet harus ini caranya gimana ya, ini gimana ya, itu gimana ya gitu. Nggak perlu kayak begitu-begitu, satu kali pegang langsung bisa. Itu aja referensi kami atau review kami untuk DeWalt DCF 899. Kalau suka video ini, klik like, share, drop komentar di kolom komentar untuk mengomentari entah retasan perkakas kami kali ini atau mengomentari alat ini. Jangan lupa subscribe supaya channel ini makin berkembang. Kami makin punya duit buat beli alat-alat, buat di-review, buat ditonton sama teman-teman. Doni Richard buat Retas Perkakas Channel, pamit.